Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai recasting untuk akun yang lain. Ini contohnya saya melihat dari sisi investment in S. Di sini diketahui bahwa P memiliki investasi pada PTS dengan kepemilikan 43,7%, kemudian P tidak memiliki kendali atas S, dan P menggunakan metode ekuitas dalam mengaku investasinya di S. Pada 31 Desember 2017, nilai buku investasi P di S sebesar 19,135 juta. Di dalam CALK-nya disebutkan bahwa nilai wajar dari investasi S sebesar 15,244. Kemudian P melakukan valuation dan untuk mengecek ada tidaknya impairment atas investasi tersebut, dan P menyatakan bahwa tidak ada indikasi impairment dengan mengasumsikan bahwa investasi tersebut di masa datang akan tumbuh konstan 4% dengan asumsi cost capitalnya adalah 8%. Dari hasil valuasi tersebut, maka P menyatakan tidak ada bukti impairment. Dari sisi analis mungkin akan melihatnya secara berbeda. Oke, ini di sini kalau kita melihat bahwa perbedaan antara book value-nya 19.135 dan MV-nya 15.2444, di sini ada perbedaan sekitar 3.891. Oke. 381 juta. Oke, di sini kalau kita lihat kita lihat di situ. Oke, di sini kurangnya 19,135, di sininya 15,244. Oke, di sekitar 3,891 juta dolar. Mungkin dari sisi analis ini termasuk material. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi akuntansi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan akuntansi atau pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh PTP. Memang pada saat P dia memiliki signifikan influence dan di atas 20% dan dia tidak memiliki kendali, maka dia akan mencatat investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Dan metode ekuitas dia hanya berubah pada saat ada dividen akan berkurang, atau pada saat ada net income dari S maka akan bertambah nilai investasinya. Ini nanti plus minus kalau ada intern transaction ataupun ada amortisasi dari excess. Namun intinya berubah karena ada net income dari S dan ada dividen dari S yang menyebabkan perubahan pada nilai investasi, tidak dipengaruhi oleh nilai wajar. Artinya kalau kita lihat dari sisi akuntansi tidak ada yang salah, dan dia juga sudah P-nya juga sudah melaporkan ke dalam caleg bahwa market value-nya berapa, dan juga sudah melakukan test of impairment. Namun dari sisi analis ya mungkin merasa bahwa hal tersebut tidak menggambarkan realita ekonomiknya, karena realita ekonomiknya market value-nya itu hanya sebesar 15.244, bukan 19,135. Oleh karena itu dari sisi analis melakukan recasting, ingin menurunkan nilai investasinya ke nilai wajarnya. Yaitu di sini tadi kita kurangkan book value dengan market value-nya akan ketemu 3891. Dampak pada LK-nya maka nanti akan bertambah expense-nya berupa impairment loss-nya. Kemudian nilai investasinya juga kita kurangkan, ekuitasnya akan berkurang, dan DTL-nya sebagai akibat dari tax rate tadi ya, adanya pembayaran tax, maka juga akan berkurang. Apabila kita mengasumsikan tax rate-nya adalah 30%, maka impairment expense-nya itu akan bertambah 3891, tax expense-nya itu akan berkurang 1,167, yaitu dari 381 dikalikan dengan 30%. Dan profitnya juga akan berkurang sebesar 3891 dikalikan 1 min 30%. Akan ketemu 272,7237. Jika dampak pada laporan keuangannya akan seperti ini.
investment in S-nya akan 3891 minus berkurang, DTL-nya akan berkurang 11 di bagian liabilitas, ekuitasnya juga akan berkurang minus 2,7237. Bagian income statement-nya impairment expense-nya akan bertambah, tax expense-nya akan berkurang, dan profit-nya akan berkurang. Ini dampak pada NCA. Pada non-current asset, yaitu berupa di sini investment in S. Oke. Semoga membantu dan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.